Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, Allah yang setia. Kami bersyukur pada hari ini kami kembali di hadapan-Mu, kami mendengar janji-janji-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami akan selalu percaya karena Engkau adalah Allah yang setia. Biarlah yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya masalah akan memberikan jalan keluar. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali. Shalom. Saudara, pagi ini kita akan bahas yaitu mengenai jaga kesetiaan-Mu. Saya mendapatkan satu firman di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Sesuatu yang membuat selama ini saya ini ngikut Tuhan, saya nggak sadar ada satu yang diinginkan Tuhan yang sangat luar biasa, yang ketika saya mendalami ini menjadikan pegangan yang tidak boleh kita lepas-lepaskan. Yaitu dalam Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya saya temukan dalam New English Translation. Coba next, ya, dikatakan begini. Trust in the Lord and do what is right. Settle in the land and maintain your integrity. Saudara pernah dengar kata integrity? Integritas? Ternyata Tuhan tuh menuntut integritas kita, saudara. Selama ini kita berkata, ya saudara percaya saja. Tetapi di sini katakan trust in the Lord. Oke, kita bisa percaya kepada Tuhan. Tapi dalam Mazmur ini dikatakan bahwa do what is right. Lakukan yang benar. Settle in the land, tinggallah dalam negeri dan maintain your integrity. Ada kata maintain ya saudara. Peliharalah. Kalau terjemahan Indonesianya kurang begitu bagus. Tapi di bahasa Inggris ini saya kaget. Jadi integritas itu harus dipelihara. Maintain your integrity. Jadi Tuhan tuh mencari keintegritasan kita di dalam segala hal. Kembali kepada Mazmur 3 bahasa Indonesianya, naik kembali ke atas. Nah, kalau kita sudah memelihara integritas kita, dikatakan ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini yang kedua, yang saya menarik, saudara. Waktu saya mendapatkan firman ini, saya mulai mikir, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu itu saya masih di Kediri di gereja istri saya. Kita mau pergi makan waktu itu. Tempat itu restoran yang terkenal. Rame saudara, parkir itu bisa sampai lantai 5 itu, hari Minggu. Saya tiba-tiba punya keinginan dalam hati. Pengen sekali-sekali dapat parkir depan restorannya gitu loh. Dan itu udah mustahil karena sebelahnya juga supermarket saudara, ramai sekali. Baru diinginkan hati. Kemudian saya masuk mobil, mau parkir. Jalan, penuh semua saudara. Tapi pas sudah tinggal jarak sekitar 5 meter lagi, tiba-tiba ada mobil langsung mau keluar saudara. Loh benar persis di depan restorannya saudara. Di situ saya berpikir, simpel sekali. Baru kita ngebayangin firman ini. Saya praktekkan, terjadi saudara. Beri kemudian buat Tuhan kita saudara. Saya yakin setiap hati kita punya keinginan. Tetapi saya bertanya, Tuhan, kenapa setiap keinginan tidak dijawab? Nah, tadi dikatakan, maintain your integritas. Saudara punya integritas enggak? Kita lihat sendiri ya, sekarang banyak kasus-kasus hukum di Indonesia yang membuktikan menteri pun bisa melanggar sumpah jabatan. Betul enggak saudara? Ya kan? Menteri yang ditangkap ada, hakim yang ditangkap juga ada, polisi semua ya ada. Itu membuktikan mereka tidak punya integritas. Nah, kemudian poin kita dikatakan pada ayat kelima. Belajarlah bagaimana kita memaintain atau menjaga integritas adalah dengan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara punya masalah, punya persoalan atau tantangan dalam hidup ini. Ayat ini catat baik-baik saudara. Sangat memberkati.
Saya baru berpikir ini sederhana, tapi Daud tuh merasakan ini rahasia yang terdalam yang kita kadang-kadang sepelekan. Kadang banyak orang Kristen berdoa nggak dijawab, ya sudah pindah gereja lain, cari hamba Tuhan lain. Kalau bisa ke dukun mana gitu loh. Ya cari orang pinter, orang apa. Saya lagi pikir-pikir, lah, orang pinter tuh bisa apa juga kan? Nggak dijawab juga. Jalan nekat, bunuh diri. Itu nggak selesai. Dikatakan sini, belajarlah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat 6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, orang yang memiliki integritas, hidupnya dalam kebenaran. Amin. Nah, next kita lihat apa itu integritas. Supaya kita bisa paham dulu ya. Ini kalau mau difoto ya silakan dicatat. Karena saya dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilangnya begini. Integritas itu artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang bermancarkan kewibawaan atau kejujuran. Oh, panjang, saudara. Nah, integritas itu seperti begini. Saudara punya handphone kan? Handphone itu di dalamnya ada chip yang namanya IC, Integrated Circuit. Jadi integritas itu mencakup banyak hal. Ya, di sana mutu, sifat, keadaan, kesatuan, ya, potensi, kemampuan, kewibawaan, kejujuran. Banyak, saudara. Satu kata mengandung banyak, terintegrasi, ya, terintegral. Jadi handphone itu bisa motret, bisa ngirim WA, bisa buat nelpon, bisa buat kirim berita internet, bisa buka internet, bisa macam-macam, saudara. Itu terintegrasi. Nah, Tuhan dengan manusia itu juga terintegrasi. Kita ini punya banyak manusia di dunia ini, 7 miliar, saudara, ya. Dan itu terintegrasi melalui apa? Roh Kudus. Saya dapatin itu, saudara. Ini sebetulnya panjang ya karena waktu. Jadi integrated circuit itu satu sirkuit di dalam handphone yang mencakup bisa handphone, bisa nelpon, bisa kirim berita, bisa baca internet, bisa buka YouTube, bisa macam-macam, saudara. Di sebuah handphone yang kecil ini terintegrasi. Nah, Tuhan mau kita juga mengintegrasikan kita dengan segala sifat manusia. Next. Dalam hal apa? Ya, jadi seseorang yang mengintegrasi akan tercermin dalam perilakunya. Apa saja? Satu, memiliki sikap hidup jujur, tulus, dapat dipercaya. Bertindak transparan dan konsisten. Menjaga martabat, tidak melakukan hal-hal tercela. Bertanggung jawab atas hasil kerja, memiliki sikap objektif. Ini yang saya dapatkan salah satu. Ternyata saya baru katanya singkat, integrity. Tapi tercakup ini semua. Saya kemarin waktu nyampe ini saya mulai sadar ketika saya beberapa kali pelayanan di penjara, bahkan terakhir itu di pelayanan penjara porong wanita. Ya, saya masuk itu sekali. Ternyata wanita-wanita Kristen banyak juga yang masuk di penjara, saudara. Mereka tidak punya integritas. Kenapa kasusnya ini? Ada kasus penipuan, penggelapan, macam-macam lah, saudara. Orang Kristen loh. Nah, Tuhan mencari orang yang memiliki integritas. Ya, dalam Matius 21 ayat 19 dan seterusnya kan dikatakan ketika Tuhan kasih contoh, ada 3 orang hamba, di satu 5 talenta, 2 sama 1. Apa yang dikatakan? Yang 5 dapat 5 itu. Hei hambaku yang setia, kau sudah setia dengan perkara kecil, aku dengan perkara yang lebih Ternyata Tuhan tuh dalam perumpamaan itu mencari orang yang memiliki integritas. Ketika bosnya pergi, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan setia. Nah, itulah tergantung integritas. Contohnya juga seperti Yusuf. Yusuf itu waktu dijual ke Mesir jadi budak, dalam kondisi seperti budak, dia tetap mempermuliakan Tuhan dengan kerja yang jujur. Bisa dipercaya oleh Potifar, bisa dipercaya sama kepala penjara. Terakhir apa? Dipercaya sama Fir'aun, saudara. Betul kan? Kalau engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percaya perkara yang lebih besar. Saudara, kesempatan kita di dunia ini gak lama. Tuhan sedang mencari orang memiliki integritas di sini. Dalam dunia ini. Bukan Tuhan tuh biarin aja. Enggak, Tuhan membutuhkan orang yang memiliki integritas. Seperti ini tadi, ada 5, kita tuh juga berpikir,
Tuhan juga butuh orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, tulus, dipercaya, ya, konsisten. Kata dan perbuatannya gitu loh. Banyak orang Kristen mungkin di sini amin amin amin, tapi sebenarnya di luar ya. Ya misalnya gini, suami istri di sini kayaknya haleluya haleluya toh. Sampai di rumah tanya pembantunya gimana di rumah. Waduh Pak, kayak kapal pecah tanya. Teriak-teriak terus malam. Wah ini tidak memiliki integritas. Janji nikahnya itu nggak dipegang. Next. Nah, jadi integritas itu seperti ini yang saya dapat ya. Mencakup ada moral, prinsip, ada honest. Jadi terintegritas itu. Ini sulit tapi harus kita mengerti. Yang Tuhan cari orang seperti ini. Ya, ada moral values, ada ideologi, ada life, ada macam-macam saudara. Jadi satu integritas itu menyangkut ini semua saudara. Ya, saudara bisa foto atau saudara pelajari. Saudara ada nggak ini semua dalam hidup kita? Anda orang yang fair nggak? Orang punya etika nggak? Punya nilai nggak? Macam-macam saudara. Nah lalu kita lihat ya, next. Integritas dalam Kristen itu dikatakan gini. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki integritas. Karena integritas itu bukan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Satu paket saudara. Hidup integritas itu menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya. Entah di rumah, tempat umum, kerja, atau gereja. Nah Alkitab menunjukkan bahwa orang yang berintegritas punya hubungan atau pergaulan yang erat dengan Tuhan. Ya bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh. Tahu Henokh itu saudara di Alkitab? Dia bergaul dengan Tuhan tuh ratusan tahun. Sampai akhirnya diangkat ke surga. Luar biasa saudara, nggak mati saudara. Dia langsung diangkat ke surga. Bergaul. Itu memiliki integritas yang luar biasa saudara. Saya baru memahami ini. Kemudian, next. Dalam melayani Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dikatakan demikian. Ini firman-Nya mengatakan, you must serve me with integrity and sincerity. Just as your father David did. Do everything I command and obey my rules and regulation. Artinya, next. Nah, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya tuh integrity. Dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini perintah Tuhan yang katakan kepada Salomo, penerus dari kerajaan dari Daud. Dia bilang, jika engkau hidup di atas sama seperti Daud. Daud itu ternyata seorang yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Ya. Saudara lihat akibatnya dari perkataan ini, Israel sempat lenyap, hilang dari muka bumi ini. Pemerintah negaranya hilang. Berapa puluh tahun itu, ratus tahun itu. Sampai tahun 1948 baru Israel diadakan kembali. Karena mereka tidak memiliki integritas terhadap Tuhan. Ini Tuhan sudah ngomong. Jadi saya tidak tahu bagaimana menceritakan karena ini panjang. Tapi integriti ini tolong ditanamkan dalam hati. Saudara aja kalau punya karyawan, pengen cari yang punya integritas. Bisa dipercaya. Bosnya pergi ya kerja yang rajin tetap ya kan. Apakah kita sebagai karyawan pun juga milih integritas nggak di dalam perusahaan itu? Itu juga ditentukan. Kalau di dalam perusahaan aja dibutuhkan integritas, apalagi di gereja. Apalagi di kerajaan surga nanti. Tidak sembarangan orang yang bilang Matius 7 ayat 21 kan dikatakan bukan orang yang bersuruh-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa? Dia mencari orang-orang yang memiliki integritas. Ini firman. Next. Bagaimana hidup yang berintegritas sekarang? Ya, mungkin saudara berpikir, Pak, gimana caranya kita bisa memiliki hidup yang berintegritas? Dikatakan demikian. Yang pertama, ada 3. Beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ini ditulis di dalam Yosua 24 ayat 14. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah atau Allah yang lain
yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah jadi Kristen, jangan lagi mikir-mikir nenek moyang, ya patung-patung atau sesembahan apa-apa, nggak usah. Tapi kita harus beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya, next. Kalimatnya sungguh luar biasa, saudara. Dikatakan gini, now, sekarang, ya lebih tegas, saudara. Obey the Lord. Taatlah kepada Tuhan. And worship Him with integrity and loyalty. Ini firman Tuhan, saudara bilang. Dia minta, ya, sembahlah aku dengan integrity dan loyalty. Di luar itu tidak diterima Tuhan. Bukan orang asal berseru Tuhan, Tuhan aja yang diterima. Enggak. Tapi ketika Anda datang ke tempat ini, Anda sungguh-sungguh menyembah dengan integrity, yaitu tulus, ya dengan segala kejujuran, kerinduan, ya pokoknya integrity jadi semuanya. Dan loyal. Dia bilang, itu yang dicari Tuhan. Saya kaget ketika membaca ini loh. Ya, worship Him with integrity. Sembahlah Dia dengan integritas. Bukan nyembah Tuhan asal nyembah aja, yang mau wah haleluya, 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 nggak bisa. Tapi hatinya nggak memiliki integritas dengan Tuhan, nggak dijawab, nggak guna-guna, saudara. Makanya kenapa akhir-akhir ini banyak orang Kristen ada yang sampai pindah-pindah agama karena nikah misalnya kan, karena jabatan, ditawarin jabatan kalau kamu lakukan ini, wah naik pangkat dan sebagainya, dia lupakan satu integritas. Itu cobaan dari iblis, saudara. Adam dan Hawa saja sudah gagal. Karena tidak punya integritas, tidak ada kejujuran, tidak ada satu penundukan diri, tidak obey, ya, the Lord, ya. Dikatakan ini, now obey the Lord. Oke, kita harus taat sama Tuhan. Worship Him. Ini kalimat singkat tapi isinya padat sekali, saudara. Gak mudah. Lalu kadang-kadang saya berpikir, kenapa tempat ini bisa jadi ya? Tante Lena dan Pak Johan semua bisa bertahan sampai sini. Karena memiliki integritas, saudara. Kalau nggak ada integritasnya, saya yakin nggak jadi apa-apa, saudara. Saya pun juga demikian. Dulu saya ini bukan apa-apa, saudara. Tapi kenapa saya dipilih jadi gembala sidang? Saya dipercaya Tuhan. Saya malah berpikir kebetulan enggak, saudara. Karena saya punya integritas. Ya, tugas ya saya lakukan, siap. Ya, dimanapun saya lakukan. Apapun untuk Tuhan saya harus lakukan dengan setia, dengan taat. Amin. Kemudian yang kedua, ini kan dari ibadahnya, harus punya komitmen, saudara. Seperti siapa? Daniel. Daniel itu seorang yang memiliki komitmen. Ketika ada peraturan raja di dalam ayat ini dikatakan, dia tetap nyembah Tuhan Allahnya. Dengan resiko ditangkap, saudara. Karena dia melanggar aturan raja. Sehingga dia dimasukin ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, dia tahu ini hambaku yang memiliki integritas. Bisa dipercaya. Ya, walaupun taruhannya nyawa, dia tetap menyembah Tuhannya. Dia worship with integrity and loyalty kepada Tuhan. Itu nomor satu dilakukan sama si Daniel ini. Apa yang terjadi? Singa-singa itu dikatup mulutnya. Besok pagi gantian yang fitnah dia itu dimasukin semua. Berapa orang itu 120 dimakan sama singa yang lapar itu. Saudara, jaga integritas saudara. Amin. Itu mahal sekali, saudara. Satu kali Anda dimasukin gua singa, dua alternatif yang terjadi. Dimakan, jadi barbeque sama singa, atau Anda singanya yang dikatup mulutnya sama Tuhan. Ingat, satu kali kita akan dipanggil Tuhan. Amin. Kita akan disidang. Dan Tuhan akan bicara, hei hambaku yang setia. Waduh, begitu dengar kata gitu udah beres, saudara. Lega, saudara. Tapi kalau Anda tidak memiliki integritas, nyala engkau pembuat kejahatan. Matius 7:21 itu, 22. Ya. Jadi harus punya komitmen. Jangan hari ini Yesus, besok ganti agama. Saya punya keponakan dari istri yang dia tuh dulu Kristen. Tadi kita sudah cerita-cerita sama Pak
Pendeta Johan. Apa yang terjadi dengan dia? Dia bisa tinggalkan Yesus demi nikah dengan seseorang yang non-Kristen. Lama-lama makin jadi. Ya, kita nasihati hati-hati. Apa yang terjadi? Anak keduanya waktu lahir, baru lahir berapa jam sudah meninggal. Karena anak kecil bayi bisa gulanya 700, saya juga nggak ngerti. Masa masih baby sudah diabetesnya 700? Sehingga akhirnya ya komplikasi meninggal. Terus waktu COVID kemarin, suaminya juga yang ngajak dia pindah meninggal. Sekarang dia nikah lagi sama orang yang non-Kristen juga. Diberkati di gereja. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak punya integritas. Dia tetap kembali menyembah yang dipercaya sama suaminya. Apa yang terjadi? Anak pertama dia kena autoimun. Sekarang masih di Jakarta lagi diobati, saudara. Nggak tahu caranya bagaimana. Saudara, jangan main-main sama Tuhan. Ketika Anda sudah hidup dalam kebenaran, jaga. Artinya apa? Maintain your integrity. Jaga integritas kita dengan Tuhan. Tuhan tuh bos kita, saudara. Dia tuh Tuhan. Bos, saudara. Bos gede, saudara. Penguasa langit dan bumi. Siapa kita ini? Ketika Tuhan percaya sama kita, luar biasa. Betul nggak? Kalau saudara diangkat jadi menteri gimana? Bangga nggak, saudara? Ya kan? Itu aja udah bangga. Apalagi kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus nanti. He is the big boss, saudara. Dia pasti nggak sembarangan nyari. Karena dia punya kerajaan surga begitu luar biasa. Dia nggak akan cari sembarang orang. Jangan asal terima Yesus aja. Wah, udah Yesus, pokoknya yang penting mati ya gampang. Saya sering kadang-kadang ketemu orang Kristen seperti itu, saudara. Ya sudah, nggak usah gereja, nggak apa-apa, nggak baca Alkitab, nggak apa-apa, saudara. Saudara boleh bilang nggak apa-apa. Nanti waktu mati baru tahu itu apa namanya apa-apa itu. Jangan main-main. Bagi yang muda-muda juga saya ingatkan, ini saya serius, saudara. Saya sekian puluh tahun ini sekarang udah ikut Tuhan, baru terfokus kata integrity itu di sini. Saya kaget, saudara. Selama ini nggak ngerti tentang dia bos. Seperti Matius 25, dia akan cari seorang hamba yang memiliki integritas. Gak sembarangan. Next, yang ketiga. Bagaimana cara menjadi hidup yang berintegritas? Kalau saudara tadi sudah punya komitmen, itu adalah memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu penting, saudara. Kenapa? Hidup yang berintegritas, ya seperti dalam Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil bonsai itu mengecewakan. Jadi misalnya, saudara kondisinya ekonomi lagi nggak baik-baik saja seperti sekarang ini. Tapi jangan gara-gara ini Anda nggak ke gereja. Atau malah cari orang pinter. Jangan, saudara. Jangan sekali-sekali. Dan Tuhan sudah berjanji tadi, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tuhan pasti pelihara kita. Bahkan firman-Nya bilang, mintalah akan diberikan dan sebagainya. Asal kita punya integritas. Worship Him with integrity. Ya. Nah, dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk itu seorang nabi, kondisinya lagi parah, nggak baik-baik saja, tapi terhadap Tuhannya dia tetap memiliki integritas. Dia tetap menyembah Tuhannya dengan bersorak-sorak, dengan segenap hatinya, saudara. Jangan Anda lagi susah di sini malah sedih gitu ya kan. Oh susah rasanya gimana gitu, jangan. Udah nggak urus, tetap kita bersorak-sorai. Seperti Daud juga, dia bersorak-sorai. Pada saat kita bersorak-sorai, Tuhan akan turunkan berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Next. Nah, kita harus mengerti kepada siapa kita memiliki integritas. Yaitu kita harus berintegritas dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini namanya kita berintegrasi dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, inilah yang membuat kita menjadi powerful. Sehingga Tuhan akan memberikan kita power dan authority. Istilahnya seperti itu. Sehingga kita berdoa seperti lagu tadi, dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan kita. Kenapa? Karena kita terintegrasi dengan Yesus Kristus. Amin. Coba dipahami ini. Ya, saya memang karena waktu, tapi kalau ini saudara bisa kembangkan sendiri, saya melihat tadi Yosua 24 itu juga harus diingat baik-baik saudara. Karena Tuhan bilang, now obey the Lord and worship Him with integrity and loyalty. Itu sudah jelas firman Tuhan. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda tidak bisa menyembah Tuhan dengan integrity dan loyalty, jangan harap diterima. Di negeri ya saudara, itu orang menyembah begitu luar biasa. Gerejanya katanya 3 km kali 3 km saudara. Penuh orang. Murid-murid Yesus memiliki integritas dengan Yesus ketika pada pencurahan Roh Kudus kisah Rasul 1 itu. Apa yang terjadi? Petrus sekali khotbah 3.000 orang. Saya sampai sekarang baru berpikir, kenapa saya nggak pernah dinasehati tentang integriti dari dulu ya? Baru sekarang saya dengar ini. Mungkin saudara juga baru dengar. Saya juga baru juga sama. Saya sadar, kenapa kok yang senior-senior saya nggak mengingatkan. Misalnya, Rob, lu ingat ya, layani Tuhan dengan integritas dan loyalty. Nggak ada. Makanya penjara penuh orang Kristen sekarang. Karena juga sama, nggak pernah diajarkan. Itu orang-orang yang tidak punya loyalitas, yang punya integritas, akhirnya dipenjarakan. Bayangin, masa ada orang Kristen nyuri, orang Kristen nipu, bahkan selingkuh segala macam, banyak kasus coba. KDRT. Perceraian Kristen tuh banyak saudara. Jawa Timur tuh gede loh. Angka perceraian itu setahun tuh puluhan ribu saudara. Bojonegoro tuh 3.000, Kediri 5.000. Ngeri saudara, satu hari itu 10. Kita ngomong sebentar sudah 10 yang cerai. Begitu gampang cerai. Makanya anak-anak muda ya, tolong. Kalau orang tua anak yang mau nikah, liatin anaknya. Punya integritas gak dengan Yesusnya? Kalau punya, dia punya tanggung jawab. Rumah tangga pasti bahagia. Kalau orang tuh sudah suaminya aja gak punya integritas, udah gak usah dinikahkan. Kenapa? Pasti nyeleweng saudara. Pasti selingkuh, pasti lah macam-macam. Kalau kerja pasti korupsi lah. Kenapa tidak punya integritas? Apalagi masuk kerajaan surga dengan seperti begini. Bangkrut kerajaan surga tuh bisa-bisa. Iya, bangkrut di surga. Ya. Jadi, next terakhir. Pemain musik bisa ke depan. Dikatakan demikian, di tengah banyaknya kepalsuan dan kepura-puraan di dunia, sebagai orang Kristen sebenarnya, kita punya fondasi yang benar yaitu Tuhan Yesus. Hati-hati sekarang. Dunia sekarang ini penuh kepalsuan. Depan kita tuh ya bisa seperti kayak domba. Gak taunya domba, serigala berbulu domba. Tampangnya, saya tuh terus saya masih ingat, papa saya tuh dulu pernah didatangi orang ngomong-ngomong Tuhan. Mak saya ngomong gini sama papa saya. Dia panggil, sini. Tuh hati-hati tuh orang tuh. Dari tadi tuh ngomong Tuhan gak bener. Rasanya tuh nipu. Wah gak mungkin. Orang ngomong Tuhan tuh pasti jujur. Pasti bener punya integritas. Tetap gak percaya tau gak akibatnya apa? Ditipu bener. Pabrik satu habis. Serius saudara. Mereka ketemu tamu ya. Ada apa-apa ajak istri. Kenapa? Kadang-kadang istri tuh lebih peka loh saudara. Tapi kalau istri ngomong gini. Apa? Rasa ini orangnya gak beres. Hati-hati loh sama orang ini. Nurutin aja. Intuisi perempuan tuh kadang-kadang lebih peka daripada laki-laki tuh. Laki-laki yang kadang-kadang ambisinya di depan. Tapi kalau perempuan enggak. Amin. Bagi yang ibu-ibu perempuan betul enggak? Betul? Beri kemudahan nubuatan kita. Bersyukur loh. Saya kadang-kadang sering dinasihati istri gitu. Yang gini ya. Pertama saya masih ngengkel juga. Tapi saya belajar nurut. Saya ingat lagi. Karena apa? Banyak kepalsuan, kepura-puraan di dunia sekarang ini. Yang menghancurkan integritas kekristenan. Jadi padankanlah hidup kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus kita padankan, integritaskan. Dan kita akan menjadi seperti Kristus.
Dengan demikian, integritas kita dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau tidak punya integritas, Anda bukan jadi terang, tapi kegelapan bagi dunia. Hati-hati, jangan digelapin. Miliki integritas itu. Worship Him with integritas dan loyalty. Anda akan diberkati dengan luar biasa hidup Anda. Amin.